Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Stories. Channel yang akan membahas tentang kisah misteri, kasus kriminalitas, mitos, tradisi adat, dan sejarah. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus penemuan mayat wanita misterius bertato kupu-kupu yang ditemukan mengambang di Sungai Cisadane, dan identitasnya teridentifikasi sebagai... Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, dukung terus channel ini supaya lebih berkembang dengan cara subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke guys, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Rabu tanggal 14 Desember 2022, sesosok mayat perempuan ditemukan mengapung di Sungai Cisadane, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh Apri dan Andi, warga sekitar yang sedang mencari ikan menggunakan perahu. Kemudian, para saksi melaporkan informasi tersebut ke Polsek Tangerang. Jenazah korban kemudian langsung dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Berdasarkan hasil autopsi, dugaan sementara bahwa mayat tersebut merupakan korban pembunuhan karena ditemukan beberapa bekas luka di tubuhnya. Selain itu, ditemukan bekas jeratan tali di lehernya yang diduga sebagai penyebab korban meninggal dunia. Setelah diteliti lebih lanjut, akhirnya, korban berhasil diidentifikasi sebagai Elis Sugiyarti, warga yang tinggal di Perum Taman Rempoa Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, yang dilaporkan hilang oleh suaminya yakni Rene Tumbelaka sejak 9 Desember 2022 yang lalu. Hal ini diketahui dari hasil pencocokan ciri-ciri korban berupa tato kupu-kupu, kalung emas, serta pakaian saat ditemukan identik dengan Elis Sugiyarti. Menurut keterangan sang suami, pada tanggal 8 Desember 2022, Elis meninggalkan rumah menggunakan mobil HR-V hitam dengan nopol B1012DFQ. Saat itu, Elis meminta izin kepada suaminya akan pergi ke rumah milik mereka yang disewa oleh SRH di perumahan Grand Pinang Senayan, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. SRH sendiri merupakan WNA asal Sri Lanka yang menyewa rumah kontrakan milik Elis. SRH dan Elis pertama kali berkenalan pada tahun 2019 yang lalu ketika Elis sedang berada di Bali. Saat itu, Elis akan mendatangi SRH untuk mengkonfirmasi bahwa apakah benar SRH ingin membeli rumahnya. Namun setelah itu, Elis menghilang tanpa kabar. Berbekal informasi tersebut, kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan memburu SRH. Dan akhirnya, SRH berhasil ditangkap di daerah Jakarta. Saat diinterogasi, awalnya SRH tak kooperatif. Dia tak mau mengakui perbuatannya. Ia bersikuku tak tahu menahu pasal kematian Elis Sugiyarti. Namun ketika ditunjukkan beberapa bukti berupa CCTV dan bukti histori browsing internet di HP miliknya, membuat SRH tak bisa mengelak dan akhirnya mengakui semua perbuatannya. Menurut pengakuan SRH, tanggal 8 Desember 2022 yang lalu, ia bertemu dengan Elis Sugiyarti di kontrakan milik Elis di Grand Pinang Senayan. Ia menyambut Elis dengan baik sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di hati Elis. Akan tetapi, ternyata membeli kontrakan hanyalah kedok SRH supaya bisa menghabisi Elis dan menguasai harta bendanya. Saat lengah, SRH langsung memukul Elis di beberapa bagian tubuhnya. Kemudian menjerat leher Elis sampai susah bernapas dan akhirnya meninggal dunia.
Setelah memastikan Elis tewas, SRH langsung membungkus tubuh korban menggunakan spray dan mengikatnya. Kemudian, Elis langsung dimasukkan ke dalam mobilnya dan dibawa ke kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Sesampainya di kawasan Sungai Cisauk, SRH langsung membuang jasad Elis. Selain membuang mayat Elis di jembatan Cisauk, SRH juga membuang handphone korban di daerah sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Setelah itu, SRH pergi menuju WTC Tangsel untuk memarkirkan mobil milik korban. Kemudian, ia pergi kembali ke kontrakannya menggunakan ojek online untuk ganti baju dan kembali ke WTC Tangsel untuk mengambil mobil Elis. Selanjutnya, dia langsung membawa mobil Elis menuju Solo untuk melakukan transaksi dengan penadah, yakni AM dan MK. Usai melakukan transaksi, SRH pun kembali ke kontrakannya. Suatu fakta mengejutkan terungkap. Ternyata pembunuhan ini sudah direncanakan SRH sejak 4 hari sebelum kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik terhadap ponsel pelaku, ditemukan histori browsing internet pelaku. Di internet, SRH mencari tahu bagaimana cara membunuh, bagaimana cara melenyapkan mayat, atau kata lain menghilangkan jejak, dan berapa lama mayat bisa bertahan di dalam air. Selain menangkap SRH, polisi juga menangkap 2 orang lainnya, yaitu AM alias Sion dan MK alias Murdo. 2 orang ini ialah penadah yang membeli mobil hasil curian SRH. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, sebagaimana dalam pasal 340 KUHP, 338 KUHP, 365 ayat 3 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Adapun terhadap penadah barang milik korban, terkena ancaman pasal 480 KUHP. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut agar lebih berhati-hati terhadap orang yang baru kita kenal. Sekian dulu video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian dulu video kali ini, sampai bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.